Toko berdikari, yes. Halo pemirsa, selamat malam. Kali ini saya Argo Pratomo Nugroho bertemu kembali bersama Anda dalam acara Info Seniman. Kali ini saya sudah di lokasi Jogja Art Fair, pameran seni rupa, foto dan artefak bencana Merapi. Kali ini saya bersama panitia yang sudah siap bersama saya adalah Bapak Kus Indarto, yang sekaligus juga beliau selama ini dikenal sebagai seorang kurator. Nah pemirsa, langsung saja saya bertanya kepada Pak Kus Indarto. Selamat malam Pak Kus Indarto. Selamat malam Pak Argo. Pemirsa RBTV di rumah pasti ingin tahu Pak Kus bahwa pameran kali ini sangat penting sekali, terutama untuk menutup tahun ini ya. Dan kebetulan Jogja dilanda bencana. Sebetulnya apa platform dari Jogja Art Fair ini, Pak? Kalau Jogja Art Fair sendiri sebetulnya kan ingin menjadi semacam wadah bagi seniman atau kelompok seniman atau komunitas-komunitas yang punya kepedulian terhadap persoalan kemanusiaan, khususnya yang berkait dengan persoalan kemusibahan atau hal yang berkait dengan soal insidental, terutama di musibah Merapi, khususnya seperti itu. Ya. Kami ingin menghimpun kelompok-kelompok seniman yang sudah punya posko, yang sudah melakukan tanggap darurat yang jauh lebih cepat dibanding kami gitu ya, dan ingin menjadi semacam wadah saja gitu. Meskipun ini tidak mengikat, tidak sangat punya tendensi politis atau tendensi apapun, hanya tendensinya adalah atas dasar kemanusiaan gitu. Kemudian kerangkanya adalah seni gitu. Sebetulnya ide awal seperti apa itu ketika Jogja Art Fair ini dibentuk, dan kebetulan anggotanya ini yang pameran kali ini seniman seni rupa ya? Betul ya. Nah, Art Fair itu sebenarnya tendensinya ke situ ya, ke soal kemanusiaan gitu, dan salah satunya adalah membuat pameran amal seni rupa. Nah, ini seperti yang kita lihat di background, ini adalah pameran amal seni rupa dan beberapa artefak yang kami ambil dari musibah Merapi, kemudian karya-karya seni. Nah, saya kira dari situ kemudian kami ingin mengajak teman-teman untuk bisa menggalang dana lewat pameran amal ini. Kalau dari sisi seni Pak, ini sebetulnya kan sangat menarik sekali ya. Ide artefak juga ditampilkan dan juga pamerannya juga diselenggarakan dan diikuti oleh banyak seniman ya. Betul. Ini animonya cukup besar atau seperti apa menurut Pak? Ya betul, pertanyaan Anda. Saya kira saya atau kami panitia itu merasa surprise gitu, luar biasa. Artinya kami hanya punya waktu yang sangat pendek. Kami ragu-ragu waktu itu, ini pameran jadi enggak ya? Tapi oke lah, kami kemudian mau mengumumkan bahwa pameran amal ini diikuti oleh semua seniman yang minat, ya, terutama yang berbasis karya seni rupa. Kami umumkan tanggal 4 malam, kemudian kami hanya punya waktu 6 hari, jadi tanggal 9 itu sudah kami tutup, hanya 6 hari ya. Ternyata, atau 5 hari, ternyata kami kebanjiran 488 seniman yang mendaftar dan lebih dari 500 karya. Jadi ada yang 2 karya, tapi maksimal rata-rata 1 karya per seniman. Nah itu bagi saya luar biasa. Ini bisa dimunculkan sebagai sebuah isu bahwa tingkat kontribusi atau tingkat kepedulian, solidaritas, kebersamaan teman-teman seniman di Jogja itu luar biasa. Toko berdikari, yes. Toko berdikari, yes. Jadi kalau boleh saya istilahnya bertanya lagi kepada Pak Kus, bahwa dari sisi catatan kuratorial lalu seperti apa kalau
seperti ini? Artinya kan ini kan tidak memandang nama, tidak memandang daerah asal juga ya. Lalu Anda sebagai kurator, lalu seperti apa itu pendekatannya? Kalau pameran ini saya kira pameran yang penuh spontanitas, tidak ada rancangan kuratorial, tetapi saya di sini posisinya bukan betul-betul bukan kurator, tapi koordinator. Jadi saya mengkolek, ya, mengumpulkan sekian banyak berupa dengan karya-karyanya tanpa batasan tema. Artinya kami hanya punya punya rentang waktu seminggu. Ayo kumpulkan karya. Praktis adalah karya yang lama, nggak mungkin karya baru ya. Meskipun luar biasa bahwa ada beberapa karya yang baru, termasuk Iridono, seniman internasional yang saya kira cukup rendah hati, tidak kemudian memilah-milah, wah ini bukan event kelasku nih, gitu. Dia datang ke sini membawa dengan karya baru sama sekali. Buktinya ada figur Mbak Marijan juga. Ya, betul, temanya Merapi, gitu. Betul-betul dibuat dalam 2 atau 3 hari. Saya kira itu luar biasa dan kehormatan bagi event ini, bahwa ternyata seniman internasional pun mau cawe-cawe turun gunung di sini gitu kan. Termasuk yang muda-muda tentu. Termasuk yang muda pasti itu. Itu mereka punya ruang yang khusus di sini dan saya kira saya apresiat betul gitu. Pertanyaan terakhir dari Anda, Pak. Saya ingin tahu pendapat Pak Gus tentang pameran ini. Harapannya seperti apa? Ya, saya kira ini semoga menjadi pameran yang bisa memicu rasa peduli, empati publik terhadap musibah Merapi, bahwa kita masih punya sekian ribu saudara-saudara yang di lereng Merapi yang sekarang kehilangan material, harta benda yang dikumpulkan bertahun-tahun, dan itu lewat pameran ini Jogja Gumregah, Jogja Bangkit, kami harapkan mereka punya harta yang sangat berharga bagi mereka, yaitu harapan. Harapan untuk meniti ke depan bahwa mereka masih dikaruniai hidup yang lebih layak lagi ke depan. Dan saya kira pameran ini bisa menjadi stimulus, ya, rangsangan bagi mereka untuk tetap punya harapan dan berbuat ke depan. Dan bagi seniman-seniman saya kira di sini juga mereka punya peran serta yang besar, dan mereka semoga juga punya rasa gembregah untuk bangkit pada proses kesenimanannya. Jangan kalah sama korban Merapi gitu. Sama-sama. Artinya semangat masih tetap terus dipupuk. Betul, ya. Meskipun dalam situasi apapun itu ya. Betul, ya. Oke. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Betul. Pemirsa, kali ini saya juga bersama dengan Ketua Umum Jogja Art Share yang ada di Jogja National Museum, yaitu Bapak Kolonel Purnawirawan Toto Sudarto. Selamat malam Pak Toto. Selamat malam Pak Argo. Mungkin bisa dijelaskan Pak Toto sebagai Ketua Umum pameran Jogja Art Share ini, awal-awalnya seperti apa ketika lalu sampai akhirnya teman-teman seniman bisa terkumpul semuanya berpameran bersama ini Pak? Sebenarnya Jogja Art Share ini keinginannya ini memang betul sampaikan tadi oleh Mas Gus bahwa bisa jadi wadah dari kegiatan seniman yang peduli kepada sesama gitu ya, khususnya pada bencana, dan rupanya mendapat respon yang sangat bagus dari teman-teman para seniman, dengan terbukti bahwa terkumpul hampir lebih 480 karya. Artinya dari sejumlah itu dalam waktu yang singkat, dalam waktu yang dari tanggal 5 sampai tanggal 9 itu hanya sekian hari sudah bisa terkumpul segitu, berarti kepedulian dari teman-teman itu sangat perlu diapresiasi, perlu diacungi jempol. Kamu berdikari, yes. Kamu berdikari, yes. Tadi saya pagi Badan Penanggulangan Bencana Nasional. Ya, Badan Penanggulangan Bencana Nasional. Kan ini adalah pesan gitu ya. Ini adalah pesan. Artefak ini adalah pesan. Artefak ini adalah pesan dari alam. Artinya pesan dari alamnya, pesan dari Allah gitu ya, dari Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa ada kekuatan lain yang mana harus kita akui dan harus kita sadari. Dan pesan ini
harusnya bisa sampai kepada kita, dan biar kita juga introspeksi diri kepada kita sendiri gitu. Respon yang positif termasuk dari seniman dan juga dari Bapak Samsul Muarif segala itu yang akhirnya nanti akan dibawa ke luar kota ya, karya-karya yang ada di sini itu nanti berarti kedepannya mau seperti apa Pak nanti? Sementara itu beliau mengatakan artefak ini akan dibawa ke Surabaya, kemudian ke Jakarta, dan bisa jadi, dan saya akan juga usulkan bahwa beberapa karya yang dari teman-teman ini juga bisa dipamerkan di sana untuk mewujudkan keinginan kita dalam membantu khususnya dusun Ngepringan ya. Jadi ini kerjasama dengan sebuah dusun juga ya? Nah, ini kerjasama dengan sebuah dusun, di mana dusun Ngepringan ini mereka antusias membawa artefak ini sampai ke sini, dan mereka bawa sendiri, angkut sendiri, dan truknya mereka sendiri, bahkan truknya itu kemarin tidak mau dibayar gitu ya. Kalau tidak keliru 5 truk itu Pak ya? 6 ya? Sampai yang terakhir tambah 1 truk jadi 7 truk. Oh 7 truk ya? 7 truk artefak ini gitu. Dan ada juga tawaran dari beberapa tamu dari luar negeri, ini sangat bagus ini kalau bisa dipamerkan di luar negeri gitu ya. Cuman saya berpikir kalau ini ada donaturnya sih, dan donatur mungkin bisa terjadi gitu ya, tapi kalau itu dibebankan pada kita sendiri mungkin cukup berat gitu ya. Karena kita Jogja Art Share ini baru berdiri dan baru pertama kali membuat kegiatan yang semacam ini gitu. Jadi kepedulian seniman Jogja untuk men-sharekan kepada para korban bencana ini memang melalui ini Pak ya. Nanti secara lebih konkretnya nanti seperti apa Pak itu kira-kira? Jadi begini, yang pada waktu gempa di Bantul, kemudian di Padang, dan beberapa tempat lain pada bencana, itu kita hanya bergeraknya itu kan temporer ya, jadi dan bergeraknya itu sendiri-sendiri, sporadis dan parsial gitu ya. Nah, dengan adanya Jogja Share ini kita berharap mari kita bersama-sama, jangan kita melihat bahwa oh siapa nih ketuanya dan ini punya siapa, kan itu bukan, kita tidak begitu. Jadi ini bukan pamerannya yang buat Toto Sudarto atau Mas Kus Indarto atau Mas Stephen atau Mas Bram atau Pak Ali atau mungkin Mas Yoyo, bukan gitu ya. Tapi ini for all, jadi untuk semuanya. Jadi kebersamaan kebersamaan ini bukan karyanya Pak Mas Kus Indarto, bukan karyanya Toto Sudarto, tapi ini karyanya semua, termasuk karyanya juga karyanya warga dusun Ngepringan gitu ya. Dan ini karya alam gitu kan. Gitu. Ini walaupun kita yang menata kembali di sini, tapi ini adalah wujud kebersamaan gitu. Dan ini memang nanti mau dilembagakan ya, jadi semacam institusi yang memang khusus menangani bencana dari kalangan seniman gitu atau gimana? Insya Allah demikian. Jadi insya Allah demikian. Mudah-mudahan ini bisa juga berbadan hukum dan mempunyai akses, bisa ada kaitan atau ada jaringan sampai ke luar negeri ya. Karena kemarin ada tamu dari Singapura, beliau mau nyumbang dengan membeli karya, tapi karena tidak membawa cash itu agak kesulitan gitu kan. Nah ini akhirnya perlu kita follow up bagaimana ini juga mempunyai bisa sampai akses kepada luar negeri kan gitu. Nah pemirsa, ini sebuah langkah yang patut kita acungi jempol. Para seniman di Yogyakarta bersatu, memiliki kepedulian yang tinggi terhadap bencana. Nah, saya yakin Anda di rumah mempunyai banyak inspirasi dengan adanya tayangan ini. Akhirnya saya Argo Pratomo mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.